Pada episode selanjutnya dilanjutkan lagi dengan penemuan yang mencengangkan ini, Xiao Yan juga cukup gembira. Benar saja, benua Dou dilayak menjadi pesawat tingkat tinggi, dan ada banyak hal aneh. Di mana di dunia ini bisa ada hal yang begitu baik, batu penghangat jiwa ini bagus, tetapi juga memiliki keterbatasan. Menurut kekuatan jiwamu saat ini, batu di tanganmu pasti akan menjadi batu buangan dalam waktu 5 kali. Raja Naga Emas juga berbicara. Mendengar itu, Xiao Yan juga frustrasi. Batu penghangat jiwa ini dibagi menjadi kelas atas, menengah dan bawah. Ini menyimpan kekuatan jiwa. Orang lain dapat menyerap kekuatan jiwa di dalamnya saat beroperasi. Namun, jika diserap, itu akan menjadi batu buangan. The Golden Raja Naga juga mengeluarkan suara. Mendengar itu, Xiao Yan juga menyingkirkan batu penghangat jiwa dan bersiap untuk beristirahat. Lagi pula, akan ada pemberitahuan untuk bakat tingkat 5 dan kompetisi seleksi besok. Sama seperti Xiao Yan hendak berbaring, awan gas hitam muncul di udara dari ruangan yang terang benderang, yang cukup menakutkan. Kemudian energi hitam menyerang Xiao Yan seolah mencari target. Xiao Yanzi, hati-hati dengan ki hitam itu, suara Raja Naga Emas juga terdengar seperti guntur raksasa di hati Xiao Yan. Setelah udara hitam menyentuh Xiao Yan, terdengar seperti balon yang tertusuk, Xiao Yan menghilang ke dalam kamarnya, dan ketika dia muncul kembali, itu sudah menjadi tempat yang penuh kegelapan, baru saja akan berbaring untuk beristirahat, tetapi tanpa diduga, dia datang ke tempat yang gelap ini setelah tuannya, Raja Naga Emas, berteriak kaget. Melihat sekeliling, di ruang yang gelap gulita, dia sepertinya berbaring di ranjang batu. Tapi sudah terlambat untuk terkejut. Kekuatan jiwa yang besar tercakup ke segala arah. Hal pertama yang harus diketahui adalah di mana itu. Tuan, ini, Xiao Yan juga bertanya dalam hatinya. Ini sepertinya dunia bawah tanah, dan hantu juga sangat bermartabat. Singkatnya, hati-hati. Suara tuannya, Raja Naga Emas, juga terdengar. Dalam persepsi Xiao Yan, tempat ini tampaknya merupakan dunia bawah tanah yang besar dengan lorong-lorong rumit yang membentang ke segala arah. Saya tidak tahu mengapa orang-orang di atas menangkap begitu banyak orang. Orang-orang di atas mengatakan bahwa kumpulan orang sebelumnya masih belum cukup, dan mereka harus menangkap lebih banyak lagi. Tapi kali ini, saya telah mengambil begitu banyak orang, jadi saya tidak takut menarik perhatian pejabat senior Suan Santian, tapi ini bukan hal yang perlu kita khawatirkan. Kali ini aku menemukan seseorang yang tinggal di kamar Tianzi. Orang yang bisa tinggal di kamar Tianzi adalah, sebuah suara ilusi juga terdengar oleh Xiao Yan. Mendengar itu, Xiao Yan juga berpikir cepat, dunia yang tidak dikenal masih tak terbendung, dan lebih baik menunggu kesempatan untuk bergerak. Xiao Yan juga menutup matanya ketika dia punya rencana, mengapa kekuatan puncak Kaisar Dou Bintang 3 juga tinggal di kamar Tianzi. Orang-orang yang ditangkap sebelum tinggal di kamar Tianzi setidaknya adalah kekuatan Kaisar Dou Bintang 4. Apakah ini manusia? Salah sebuah bayangan juga berjalan ke tempat tidur batu dan merasakan Xiao Yan. Lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu berjalan, daripada mengambang, karena bayangan itu melayang di udara, dan tidak memiliki kaki sama sekali. Tepat ketika bayangan hitam merasakan Xiao Yan juga merasa bahwa aura bayangan gelap itu suram dan aneh. Aura bayangan di depannya tampaknya sangat mirip dengan tuannya sendiri, Raja Naga Emas, yang dalam keadaan jiwa. Itu sebenarnya hantu. Suara Raja Naga Emas juga terdengar serius di benak Xiao Yan. Hantu. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Itu makhluk di dunia hantu. Aura makhluk di dunia hantu dikenal seram dan menakutkan, dan itu cukup merepotkan begitu aura hantu masuk ke dalam tubuh. Pokoknya, hati-hati. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan juga setuju, dan kemudian dia sangat terkejut, tetapi dia tidak memiliki terlalu banyak jarum, dan berbaring dengan tenang di ranjang batu. Bawa manusia ini ke sana. Setelah bayangan hitam selesai berbicara, beberapa sosok muncul seperti mayat hidup.
Mereka memiliki tubuh yang sama dengan manusia yang berjalan di darat, tetapi anehnya, suara tetesan air yang rendah juga sangat kentara di lorong yang remang-remang ini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dibawa ke ruang batu yang terang, ada kolam dingin di ruang batu, dan ada banyak manusia yang mirip dengannya. Mengapa dia ada di sini juga? Xiao Yan dengan lembut diturunkan, dan kekuatan jiwa besar telah diam-diam menyelidiki sejak dia datang ke sini, dan menemukan bahwa ada seorang pendeta Tao kecil mengenakan jubah Tao di sampingnya. Itu adalah orang yang dia temui di kedai teh sebelumnya, sepertinya namanya adalah Mu Feng. Bocah berjubah Dao itu juga sepertinya menemukan orang lain di sampingnya. Segera, dia menggerakkan jari-jarinya. Begitu ada cahaya redup, cahaya itu terbang ke arah Xiao Yan dari jari-jarinya. Kamu juga mengatakan, sangat berbahaya di sini. Sebuah cahaya kecil datang ke Xiao Yan, dan sebuah suara juga muncul di benak Xiao Yan. Sungguh menakjubkan membawa suara dengan kekuatan. Xiao Yan terlalu sibuk untuk kagum, dan kemudian seberkas cahaya samar-samar bergerak ke arah Mu Feng. Aku tidak tahu mengapa aku datang ke sini saat aku masih tidur di tempat tidur. Xiao Yan juga mengatakan maksudnya. Tunggu sebentar, aku akan membawamu pergi. Mu Feng juga dengan percaya diri menyampaikan pesan itu kepada Xiao Yan. Xiao Yan tidak terus mengirimkan informasi setelah menerima informasi, lagi pula, jika ditemukan. Bagaimana persiapannya? Tidak lama kemudian, sosok bayangan juga berkata di Hanci. Dengan orang-orang ini, ada total 100 orang, jadi seharusnya baik-baik saja. Ada suara yang datang entah dari mana, tetapi juga hormat. Di mana ini? Xiao Yan juga terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Dia manusia, kali ini saya akan memberitahu Anda nama dunia hantu kami. Aura hantu sosok yang berdiri di samping Hanci juga menjadi semakin kuat, dan di bawah persepsi Xiao Yan, kekuatan sosok hitam ini tampaknya kurang dari Hudulai. Bayangan itu tinggal sebentar, lalu meninggalkan ruang batu, dan seluruh ruang batu kembali sunyi. Ketika saya mendengar Xiao Yan, saya segera bangun, dan Mu Feng juga bangun setelah selesai berbicara. Sial, apa ini? Xiao Yan datang ke pintu kamar batu, tetapi menemukan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi tempat ini, dan dia tidak bisa keluar. Yin dan Yang dan 5 elemen, semuanya bersatu. Mu Feng melantunkan beberapa mantra aneh, dan setelah Mu Feng selesai melantunkan, Xiao Yan dan tubuhnya juga menjadi ilusi. Jangan khawatir, ini hanya sementara. Mu Feng juga melihat bahwa ekspresi Xiao Yan salah dan berkata, ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga memiliki pemahaman baru tentang Mu Feng, metode yang begitu kuat jelas sering berurusan dengan hantu ini. Setelah melakukan semua ini, Mu Feng juga berjalan perlahan ke kolam yang dingin dan melihat tempat itu dengan hati-hati. Di ruang batu, kecuali beberapa rekan yang koma, ada juga kolam dingin ini. Kolam dingin itu tidak besar, hanya berdiameter sekitar zang, airnya gelap, dan terlihat sangat dalam. Xiao Yan berdiri di tepi kolam diam-diam memandangi air, dan tiba-tiba bertanya, tidakkah menurutmu ada yang aneh dengan kolam dingin ini? Mendengar ini, Mu Feng menjadi tenang dan menatap Hanci, seolah memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Mu Feng mundur selangkah, dengan tangan di dadanya dengan sidik jari yang aneh, kakinya sedikit bergerak, dan dia mengatakan sesuatu dalam beberapa langkah. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Yin dan Yang dan 5 elemen, alam semesta berubah, mata ajaib, buka. Ketika kata-kata itu jatuh, dia melihat 2 cahaya aneh keluar dari matanya, yang langsung melesat ke kolam dingin, yang sangat misterius. Mu Feng berkata dengan ekspresi terkejut, menurut hasil penyelidikan saya, aura suram dan hantu di dasar kolam ini sangat kuat. Tampaknya ada beberapa hantu kuat yang tersembunyi, jadi berhati-hatilah. Dan ada mata-mata air dingin di dasar kolam ini. Ada jimat batu giok di mata air, dan tampaknya beberapa retakan telah terbentuk. Melihat penampilan itu, saya khawatir itu disebabkan oleh penekanan ini, hantu yang kuat, mungkin karena waktu yang lama, telah terkikis oleh energi hantu itu, dan perlahan-lahan hancur.
Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia juga mendeteksi situasi yang dikatakan Mu Feng di bawah persepsi kekuatan jiwa. Tetapi yang lebih penting, dia juga menemukan bahwa ada segel di mata-mata air yin di dasar kolam, dan hantu suram di dalamnya tumbuh dengan cepat, dan kecepatannya mencengangkan.